Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelima Kusti Bersucu, saya biasa dipanggil Berry. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap disintegrasi sosial. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk dalam videonya. Baik, yang pertama di sini adalah pengertian integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah perubahan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua di sini adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Dapat diartikan sebagai bentuk integrasi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi korosif. Terbentuk karena berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Yang berikutnya adalah proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi. Adalah proses yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu mempunyai pemikiran pada kebudayaan asing yang berbeda. Yang kedua, asimilasi. Merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan di antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, akomodasi adalah sebagai proses usaha manusia untuk meredamkan pertentangan dan mencapai kestabilan. Yang berikutnya, faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Lalu yang berikutnya kita masuk ke dalam poin B, yaitu perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu konflik, maka ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Untuk meredam suatu konflik, perdamaian menjadi mungkin untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya perdamaian, maka akan timbul harmonisasi sosial dalam masyarakat. Lalu di sini ada integrasi atau kohesi sosial. Istilah integrasi ini berasal dari teori fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu keseluruhan terdiri dari bagian masing-masing dan bagian-bagian itu terhubung satu sama lain. Poin C, yaitu pemilihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama, pemulihan. Upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua, rekonsiliasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 37 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti rugi, atau pemanfaatan. Lalu yang berikutnya, rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 38 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rehabilitasi sesuai dengan tugas penanganan pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
Yang poin D itu yaitu reintegrasi dan konsistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Menurut pandangan Suharjono Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf atas perkataan yang kurang jelas, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang mau mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih.